Bisa? Ya, Baik. Sudah hadir semuanya? sudah hadir, Kak. Eh, Selamat malam semuanya. Malam. Baik, baik. Di pertemuan ini saya akan membahas materi tentang persepsi dan decision making menurut Greenberg 2016. Ya, Ya, sebelum ke materi, kita pretest dulu ya. baik. Mohon mohon disimak. Untuk pertanyaan pertama, untuk soal pertama, sebutkan 3 proses utama dalam persepsi menurut Greenberg. Lanjut, Lanjut. soal kedua, jelaskan secara singkat apa yang dimaksud dengan bias persepsi. Pertanyaan ketiga, jika seorang manajer menilai kinerja karyawan hanya berdasarkan kesan pertama yang sangat positif, bias persepsi apa yang terjadi? Saya beri waktu 5 menit untuk mencari jawabannya. Ya, Baik, sudah 5 menit. Silakan yang mau menjawab pertanyaan pertama. nomor pertama saya, Kak. Tadi soalnya sebutkan tiga proses utama dalam persepsi menurut Greenberg. Menurut saya yang tadi saya baca, mungkin jawabannya yang pertama seleksi, yang kedua organisasi, kemudian yang ketiga interpretasi. Mungkin segitu. Ada yang mau menambahkan? Cukup. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, boleh? Siapa? Saya izin menjawab. Baik, silakan. Untuk pertanyaannya itu, jelaskan secara singkat apa yang dimaksud dengan bias persepsi. Bias persepsi itu adalah kesalahan atau penyimpangan dalam menilai orang atau situasi karena faktor, pribadi, target, atau situasi. Itu saja. Bagaimana? Sudah cukup? Cukup. Sekarang pertanyaan yang terakhir, boleh mau dijawab sama siapa? Saya lagi, Ibu. Boleh, silakan. Untuk pertanyaannya, jika seorang manajer menilai kinerja karyawan hanya berdasarkan kesan pertama yang sangat positif, bias persepsi apa yang terjadi? Untuk bias persepsi itu yang terjadi adalah halo effect. Itu saja, Ibu. Bagaimana? Mungkin iya, Bu, cukup. Pertanyaannya sudah dijawab semua ya. Kira-kira untuk penilaiannya, berapa? Betul berapa, Mas Irfan? Saya betul tiga. Mbak Tessa berapa? Betul 3. Baik. Oke, baik. Kita langsung saja ke materi. Saya akan jelaskan secara singkat. Persepsi adalah proses bagaimana kita memilih, mengorganisasi, dan menafsirkan informasi dari lingkungan. Proses ini dipengaruhi oleh diri kita sendiri, oleh target yang kita amati, dan oleh situasi di sekitar. Karena pengaruh ini, persepsi sering menimbulkan bias seperti stereotip, halo efek, persepsi, persepsi selektif, kemudian ada proyeksi dan kesalahan atribusi. Pengambilan keputusan adalah proses memilih alternatif terbaik untuk menyelesaikan masalah. Nah, ada tiga model. Pertama, ada model rasional
yang sistematis. Kemudian yang kedua, bounded rationality yang terbatas oleh waktu dan informasi. Kemudian yang ketiga, ada keputusan intuitif yang berdasarkan pengalaman. Nah, dalam proses ini, kita juga mudah terkena bias seperti overconfident, unshoring, confirmation bias, dan escalation of commitment. Oke, seperti apa overconfident itu? Seperti bias ketika seseorang terlalu yakin penilaian, jadi terlalu percaya diri. Nah, seperti itu. Contohnya, manajer proyek selesai 2 minggu, padahal data historis menunjukkan butuh 4 minggu. Seperti itulah contohnya. Kemudian yang kedua itu ada anchoring bias jangkar atau bias jangkar. Nah, itu seperti kecenderungan orang untuk terlalu terpaku pada informasi awal, sehingga penilaian berikutnya menjadi tidak objektif. Contohnya seperti harga pertama yang ditawarkan dalam negosiasi menjadi jangkar yang mempengaruhi harga akhir. Seperti itu. Kemudian yang ketiga ada confirmation bias atau bisa disebut juga dengan bias konfirmasi. Itu seperti tendensi seseorang untuk mencari, menafsirkan, dan mengingat informasi yang mendukung keyakinannya, sambil mengabaikan informasi yang bertentangan. Contohnya seperti HR lebih fokus pada bukti positif tentang kandidat yang ia sukai gitu, dan mengabaikan tanda-tanda resiko. Kemudian ada yang terakhir itu escalation of commitment, peningkatan komitmen, seperti kecenderungan untuk tetap melanjutkan keputusan yang salah, walau sudah terlihat merugikan karena merasa sudah terlanjur menginvestasikan waktu, uang, atau tenaga. Contohnya seperti melanjutkan proyek yang sudah gagal karena sudah menghabiskan anggaran besar. Nah, dia sudah terlanjur, jadi ya sudah dilakukan saja seperti itu. Nah, jadi pada akhirnya persepsi sangat mempengaruhi kualitas keputusan yang kita buat. Persepsi yang akurat membantu kita mengambil keputusan yang lebih tepat, sedangkan persepsi yang bias dapat menurunkan kualitas keputusan. Sekian penjelasan dari saya terkait persepsi dan decision making. Selanjutnya kita ke soal post test saja ya. Baik. Baik, tolong disimak ya teman-teman. Untuk soal pertama, sebutkan 2 bias keputusan yang umum terjadi dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, jelaskan apa yang dimaksud dengan bounded rationality. Soal ketiga, seorang supervisor terus meningkatkan investasi pada proyek yang jelas merugikan karena merasa sudah banyak mengeluarkan biaya. Bias apa yang terjadi? Enggak. Baik, kita lanjut ke soal post test. Mohon diperhatikan ya teman-teman. Untuk soal pertama, analisis bagaimana stereotip dapat mempengaruhi hasil keputusan rekrutmen. Soal kedua, buat satu strategi yang menggabungkan data objektif dan intuisi untuk meningkatkan kualitas keputusan. Pertanyaan ketiga, evaluasi kelebihan dan kelemahan model keputusan rasional dalam organisasi modern. Silakan, saya kasih waktu 5 menit untuk mencari jawaban.
Baik, sudah 5 menit, teman-teman. Silakan untuk yang mau menjawab. Pertanyaan pertama, boleh? Saya, Kak, Boleh. Silakan. tadi yang pertama analisis bagaimana stereotip dapat mempengaruhi hasil keputusan rekrutmen. Jawabannya mungkin stereotip membuat perekrut menilai kandidat berdasarkan kategori tertentu, bukan kemampuan aktual. Hal ini dapat menyebabkan kandidat terabaikan, dan keputusan rekrutmen menjadi objektif. Menurut saya gitu aja, Bu. Bagaimana, Mbak Tessa, cukup dengan jawabannya? Cukup. Baik. Silakan untuk pertanyaan selanjutnya. Boleh, Saya mau izin dijawab dulu? menjawab. Boleh. Untuk pertanyaannya, buat satu strategi yang menggabungkan data objektif dan intuisi untuk meningkatkan kualitas keputusan. Untuk jawabannya itu, mengambil keputusan awal berdasarkan intuisi, kemudian memverifikasi dengan indikator objektif seperti data kinerja dan rekam jejak sebelum keputusan final dibuat. Itu saja. Gimana, Mas Irfan, sudah cukup Mungkin menurut jawabannya? saya cukup. Mau menambahkan? Cukup, Bu. Baik, untuk pertanyaan terakhir, boleh siapa yang akan Boleh. menjawab? Saya aja, Bu. Izin menjawab. Sok. Evaluasi kelebihan dan kelemahan model keputusan rasional dalam organisasi modern. Mungkin jawabannya kelebihan memberikan struktur yang logis dan objektif, cocok untuk mengambil keputusan penting. Kelemahannya itu memerlukan waktu lama, membutuhkan data lengkap dan tidak fleksibel di situasi yang cepat berubah gitu, Bu. Mungkin menurut saya begitu. Gimana, sudah cukup jawabannya? Cukup. Oke, baik, kita langsung saja ke penilaian ya. Untuk Teresa berapa? Betul berapa? Betul, betul 3. Baik. Mas Irfan berapa betulnya? Betul tiga. Mungkin sekian materi malam ini. Terima kasih teman-teman sudah hadir. Sampai jumpa di materi berikutnya. Baik, Sampai terima jumpa. kasih.